kita. Kita akan mencoba beralih ke Profesor Dr. Daniel M. Rosyid. Terima kasih Prof. Widi. Assalamualaikum Profesor Dr. Daniel M. Rosyid. Audionya Prof. Sebentar Prof, sebentar. Silakan Prof. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya bersyukur bisa bergabung dalam kajian pakar bersama KKNU ini. Saya ucapkan salam tazim saya kepada para ulama dan juga kawan-kawan analis ya, aktif dari KN ini subjek ya. Dalam perspektif saya, proyek ini sangat berisiko sangat tinggi ya, dan konsekuensinya bisa berpengaruh baik dari segi jadi kalau kita berbicara sebuah proyek itu ada 3 kemungkinan kegagalan ya. Pertama, cost overrun, artinya budgetnya membengkak. Itu bisa membengkak berkali-kali lipat, ya, apalagi untuk mega project. Ini adalah sebuah mega project. Ya, banyak kajian tentang mega project yang gagal, ya, termasuk pemindahan ibu kota. Ya. Kemudian kegagalan kedua itu adalah delay, ya, keterlambatan. Jadi bisa mangkrak atau terlambat kalau 10 tahun sampai 15 tahun, itu pun kalau selesai. Kemudian juga secara standar, mutunya tidak seperti yang diharapkan karena dikerjakan secara acak-acakan. Ya, acak-acakan, tidak sesuai dengan standar, akibatnya sebagai proyek dia juga tidak seperti yang diharapkan. Ya, jadi ada kemungkinan 3 kegagalan proyek tadi dari 3 perspektif tadi itu. Kemudian perlu diingat bahwa IKN itu bukan sekedar properti, ya. Jadi ini saya kira pendekatan properti tidak terlalu tepat, ya. Karena IKN itu juga institusi, ya, institusi dan juga society. Jadi ada 2 besaran yang kelihatannya diabaikan oleh perencanaan proyek ini, yaitu dia hanya fokus pada IKN sebagai physical project, ya, termasuk tadi soal listrik, soal infrastruktur dan sebagainya, ya. Tapi as institution dia tidak begitu diperhatikan, ya. Padahal membangun institusi itu lebih complicated daripada membangun physical project seperti gedung, ya. Walaupun gedung itu juga bermasalah karena kenyataan geologis kawasan Panajam Pasir Utara itu secara geologis mahal, ya, bagi pembangunan gedung karena sifatnya yang lembek, ya, lemah dari segi kekuatan untuk mendukung beban-beban. Kemudian juga tadi sudah dikatakan oleh Prof. Widi dan juga tempo hari sudah dikatakan oleh Dr. Andang Bahtiar, secara hidrologi juga tidak menguntungkan, ya. Jadi ini project wise, ini kemungkinan gagalnya sangat besar, ya, sangat besar, ya. Nah, jadi perlu diperhatikan itu. Jadi ada aspek-aspek institusi, aspek-aspek kita lihat persoalan-persoalan yang bersifat psikologis maupun budaya, ya. Dan ini tidak bisa dipercepat seperti bikin gedung, ya. Jadi kalau kita bikin gedung dengan cara Cina, mungkin bisa lebih cepat 100% waktunya. Misalkan bisa tadinya setahun bisa dipercepat jadi 6 bulan, ya. Tetapi manusia tidak bisa dipercepat seperti itu, ya. Jadi ini akan terjadi banyak gegar budaya dan juga gegar lingkungan, ya, karena proses-proses alam itu tidak bisa dipercepat seperti bangun gedung, ya. Jadi saya kira ini kekeliruannya di situ, ya. Tadi seperti katakan Bu Kusnul Mariah,
ulo-ulo, orang-utan itu gimana kemana terus nasibnya orang-utan dan ular-ular itu ya. Mereka perlu waktu untuk beradaptasi ya, tidak seperti robot ya. Dan robot mungkin juga karena tekanannya pada aspek-aspek virtualitas dari konon IT-nya dibangga-banggakan, tetapi itu ya cocoknya bagi robot ya, bukan bagi manusia. Terakhir saya kira ada persoalan menurut pendapat saya karena nama yang dipilih yaitu Nusantara itu sudah disebut di dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar 2002 ya. Di dalam Undang-Undang Dasar 2002 itu dikatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia itu adalah negara kepulauan yang bercirikan Nusantara ya. Jadi nomenklatur Nusantara itu sudah ada di dalam Undang-Undang Dasar pasal 25A ya. Jadi ini mungkin bagi saya bisa jadi ya, kalau sudah terlanjur dipilih kata Nusantara, apakah mengubahnya mudah? Ya, ini bisa diskusi panjang dan KKN itu juga undur sebagai mental gara-gara sekedar nama. Ya, saya kira ini penting dicermati. Kemudian yang terakhir, saya kira bahwa semua investasi publik, public investment itu ada dua syarat supaya dia value for money. Ya, pertama adalah birokrasinya bersih, ya, birokrasinya bersih. Dan kemudian operatornya kompeten, ya, operatornya itu termasuk kontraktor-kontraktornya. Kemudian juga nanti pelaksana-pelaksana yang menjalankan kota itu, ya. Jadi harus kompeten dan birokrasinya bersih. Nah, kita tahu bahwa indeks korupsi kita itu justru makin buruk, ya. Selama 2 tahun terakhir ini indeks korupsi kita makin buruk. Kemudian juga indeks demokrasi kita juga makin buruk. Ya, tadi dikatakan oleh Ibu Kusnul misalkan, apakah kita sudah bicara dengan penduduk setempat? Apakah kita bisa mengabaikan begitu saja aspirasi penduduk setempat? Ya, jadi tidak cukup hanya keputusan yang sifatnya top down, tapi juga bottom up. Ya, ini supaya proyek itu berhasil. Sebab salah satu sebab kegagalan itu adalah tidak adanya perlibatan pada masyarakat setempat, ya. Di samping ketiadaan dana pemerintah maupun swasta. Riset menunjukkan 60% kegagalan itu disebabkan shortage of public and private funding. Jadi ketiadaan dana baik dari publik maupun dari swasta. Itu yang mengakibatkan sebuah proyek besar itu gagal, ya. Jadi kalau tadi investment publik tadi tidak memenuhi 2 syarat itu, maka investasi tadi tidak value for money, tapi value for monkey, ya. Hanya bernilai bagi para monyet, ya, monyet-monyet yang mungkin banyak ada di Jakarta sekarang ini, ya. Jadi saya menilai bahwa pemerintah ini tidak kompeten, ya, tidak kompeten secara politik maupun secara moral untuk bisa menyelesaikan rencananya sendiri, ya. Rencana ini aut-autan, jadi perencanaan yang gagal itu resep bagi merencanakan sebuah kegagalan, saya kira. Ya, saya kira demikian masukan saya, Pak Slamet dan para senior saya di sini. Billahi taufiq warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Dr. Daniel M. Rosyid. Beliau tadi menyampaikan memang tidak sederhana yang kita bayangkan kalau ingin membangun sebuah ibu kota negara baru, bukan hanya seperti layaknya membangun sebuah infrastruktur fisik, tapi ini soal infrastruktur yang kaitan dengan seperti apa sebetulnya membangun peradaban manusia, karena ekosistem yang sedang kita ekosistem yang multi kompleks yang melibatkan multi bidang, multi perspektif, tidak sederhana yang kalau kita bayangkan sebagaimana kita membangun infrastruktur fisik, kira-kira begitu.